Baik, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran mengenai binary search. Jadi ini saya tidak pakai PowerPoint atau apa, ini saya langsung ke intinya ya. Jadi binary search pakai namanya biner, itu berarti dua. Ini kalau ada yang menyebutnya metode bagi dua. Karena apa? Karena mencarinya itu selalu yang di tengah-tengah. Jadi ini array-nya dibagi dua ini sebagai contoh, ini data ya. Jadi yang saya blok warna kuning ini indeksnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 17 data. Nah, seandainya kita isi datanya ngawur misalkan. Nah, syaratnya, oke, saya lupa. Syaratnya itu datanya harus urut. Jadi kalau datanya belum urut, diurutkan dulu. Itu syaratnya. Nah, jadi ini misalkan saya apa? Saya coba aja ini. Jadi ini saya isi datanya urut ya. Oh, ini tidak urut ini. Ya sudah dua, ini tiga, tujuh, 9, ini lompat-lompat. Nah, oke. Misalkan ada seperti ini. Itu kita tandai indeksnya dulu. Ini datanya, jadi ini urut dari kecil ke besar. Sebenarnya terserah ya, mau dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, ascending aja. Jadi misalkan eh, kita cari, oh yang dicari dulu, belumnya dicari misalkan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini misalkan cari di sini ya. Data yang dicari misalkan ini cari sama dengan, nah ini misalkan yang kita cari datanya berapa, misalkan 42, 42 ini yang dicari, 42. Oke, indeksnya awal itu adalah 1, nilai awal. Terus yang akhir itu indeks terakhir 17. Ini pertama. Nah, nanti tengah itu rumusnya eh, selalu awal. eh, jadi nanti rumusnya itu kalau yang anu itu awal tambah akhir dibagi dua. Nah, itu yang karena tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kan begitu. Jadi ini tengah-tengahnya kan selalu awal tambah akhir dibagi dua. Tengah-tengahnya ya. Jadi ini rumusnya gini. Jadi ini data yang saya blok. Ini warna hijau ya. Warna hijau. Ini artinya data yang kita seleksi. Nah, kemudian eh, dari sini tengah-tengahnya mana? Berarti 1 tambah 7 kan 18. 18 dibagi 2 berarti 9. Nah, 9 ini tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya sih berarti yang ini data 17 ya. Nah, ini adalah kita blok warna merah. Artinya apa? Ini yang di, apakah benar 17 ini sama dengan yang dicari? Kan tidak sama. Nah, dipilih
cari itu lebih besar atau lebih kecil daripada tengahnya ini. Oh, lebih besar. Kalau carinya lebih besar, berarti awalnya itu sama dengan ini, sama dengan 9. Sekarang awalnya jadi 9. Kalau misalkan yang dicari lebih kecil, maka akhirnya yang sama dengan tengahnya. Itu loh. Jadi ini kan tengahnya ya. Katakan T sudah. Ini T sama dengan. Sudah. Ini oh ini sudah. T sama dengan ya. Ini rumusnya udah. Rumusnya tengah sama dengan ini. Berarti 1 ditambah 17, 18 dibagi 2 kan 9. Berarti tengahnya ini pertama 9. Jadi ini tengahnya 9. Nah, ini sebagai pokok. Nah, kemudian ditanya, data yang dicari lebih besar atau lebih kecil? Oh, ternyata lebih besar. Kalau lebih besar, maka yang biar mempersempit mempersempit pencarian, maka yang awal itu sama dengan akhir. Kalau awalnya ini kan 1. Sorry, awal sama dengan tengah maksud saya. Ini kan awal yang apa? Sebelumnya awal itu adalah indeks 1. Ini yang awal. Sekarang karena yang dicari itu sebelah kanan, maka tengahnya itu ya sama dengan ini. Sama dengan 9. Nah, ini. Ini yang dicari sekarang, ringnya yang dicari di antara sini. Sekarang yang dicari adalah, nah ini yang dicari. Antara 17 sampai terakhir. Mana yang dicari? Nah, sebelumnya kan semua ini, semua ketemu tengah. Nah, ini hijau harusnya ya. Nah, sekarang karena tengahnya ini lebih kecil daripada data yang dicari, maka yang awal itu ditaruh di tengah. Berarti sekarang awalnya 9, akhirnya tetap 17. Ini sekarang tengahnya berapa? Tengahnya berarti 17 eh, 17 ditambah 9 ya kan? 9. Nah, ini nanti dibagi 2 ya. 26 bagi 2 13. Berarti kan 13. 17 tambah 9 itu 26 dibagi 2 13. Nah, inilah yang sebagai tengahnya itu. Yang sebagai tengahnya ini. Nah, 51. Sekarang dicari 51 itu ini tadi awalnya kan 17 ya. Awalnya kan masih 17. 51 itu lebih besar dari 42 atau lebih sedikit? Lebih kecil. Kan lebih kecil. Kalau lebih kecil, itu yang dicari, yang akhirnya, itu diperkecil sama dengan tengah. Berarti data yang dicari yang ini. Ini data yang dicari. Nah, ini warnanya hijau. Nah, jadi awalnya tetap karena 51 tadi nilainya lebih besar daripada yang dicari. Artinya yang dicari kan sebelah kiri. Berarti yang kanan itu dikirikan biar lebih apa yang dicari datanya lebih sedikit. Nah, ini berarti akhirnya di 13. 13. Awalnya di mana? Awalnya kan tetap 17 di sini. Nah, ini 17. Kemudian dicari tengahnya. Tadi ini tengahnya 13 ya. Habis 9, terus
13. Nah, sekarang selanjutnya 13 tambah 17, 30. Ya, 30 dibagi 2. Kirinya kanannya 13, kirinya 9. Sorry, kirinya ini bukan 17, 9 ya. 17 itu nilainya. Maaf, ini 9 tadi. Ini yang dilihat indeksnya ya. Jadi 13 ditambah 9, 22. 22 diambil tengahnya, berarti 11. Berarti tengahnya 11. Nah, ini tengahnya 11. Ini tadi tengahnya jadi ini 11. Nah, sudah. Nah, 11 ini dicari. Sekarang yang dicari itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, kan yang dicari lebih besar. Kalau lebih besar berarti awalnya ke tengah. Berarti awalnya yang sebelumnya 9 menjadi 11. Nah, terus akhirnya tetap 13. Nah, ini ya, tetap 13. Nah, jadi dari 11 sampai 13 ini yang dicari. Nah, ini ya masnya sebelumnya hijau ini. Nah, sekarang dicari tengahnya. 11 tambah 13, 24. 24 bagi 2 berapa? 12. Nah, ini. Maka ini jawabnya. Nah, ketemu sudah. Ini. Jadi, eh, apa? Ini mencarinya langkahnya itu lebih sedikit daripada algoritma yang lain. Untuk pencarian ini lebih cepat. Cuman sayangnya satu, apa? Datanya harus urut. Padahal kita pertama kali masukkan kan ngawur, datanya sembarang. Nah, karena kita kalau pakai algoritma ini, pertama sebelum kita cari datanya harus kita apa? Kita cari, kita urutkan dulu. Nah, itu lagi ya. Oke, sekarang kita coba lagi dari awal. Eh, Misalkan sekali lagi ya, tadi kan data yang lebih besar. Oke, yang kita cari misalkan nomor nomor 5 ini sudah. Nomor 5 atau nomor 4? Nomor 5 aja. Jadi yang dicari 6. Misalnya yang dicari adalah 6. Pertama awalnya 1, akhirnya 17. Tengah-tengahnya berapa? 17 tambah 1, 18 dibagi 2, berarti sama dengan 9. 18 bagi 2 kan 9. Nah, ini datanya. Ini yang eh, data awal. Sekarang dilihat, yang dicari ini lebih kecil atau lebih besar? Oh, yang dicari lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, yang kanan itu geser ke tengah. Akhirnya itu menjadi 9, sama kayak tengah. Akhirnya jadi 9. Jadi data yang dicari itu ini. Ada di sekitar sini. Nah, sekarang dicari lagi tengahnya. Tengahnya adalah 9 ditambah 1. 10. Nah, berarti tengahnya 10. Nah, ini tadi mestinya hijau ya. Kita digeser hijau. Kalau 10, ini langsung ketemu. Dicek, oh iya, ternyata ini ketemu. Sama. Ini kan cuma dua iterasi kan, iterasi 1, iterasi 2. Kemungkinan paling banyak ini kan berarti 2 pangkat ya. 2 pangkat itu berarti ini
maksimal pencarian kalau misalkan datanya n itu akar n. Jadi akar n kalau di IAS nanti lebih aman akar n plus 1 ya. Jadi maksimal langkahnya iterasi itu adalah akar data, akar jumlah data. Itu adalah nilai iterasi maksimal kalau kita mencari pakai binary search. Jadi ini selalu tidak akan, kalau sekuensial itu metode paling boros. Karena apa? Dari awal satu, 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 tapi enaknya dia tidak ngurutkan. Terserah mau urut, nggak urut, terserah. Karena dia deteksi satu-satu. Kalau binary itu dibagi dua. Nanti dibagi dua. Jadi dibagi dua. Kalau yang dicari lebih besar, berarti yang kiri geser. Awalnya sama dengan tengah. Terus nanti kalau ternyata yang kanan lebih kecil, dia yang kanan lebih ke tengah. Jadi lama-lama seperti ini tadi. Nah, jadi cuma dua kali pencarian itu. Oke, itu penjelasan kalau untuk apa? Untuk binary search. Nah, ini mungkin ada sedikit programnya. Jadi kalau kita cari, kita masukkan datanya, misalkan nggak usah banyak-banyak sudah. Harus urut karena satu ini terus 4 ini yang kita akan buat. Jadi tombolnya saya tulis input data ya. 6 misalkan, terus ini 8, ini data kelima masukkan 9, terus diklik data 10, data 6-nya berapa? Datanya dimasukkan terus input. Nah, misalkan yang dicari berapa? Tadi ada berapa ya? Misalkan 2. Oh, tidak ketemu 2. Jadi 2 tidak ketemu. Kalau misalkan tadi ada 4. Nah, ketemu. 4 itu ada. Ini tidak ada. Oke, kita ini membuat program sederhana saja sebentar. Jadi ini pertama ini buat button. Buttonnya ditulis input data. Ini hurufnya saya pakai 16, saya bold. Jadi ini hurufnya 16. Mana tadi? Ini terus bold ini ya, font width-nya bold itu. Terus ini saya kasih nama, ini ada input data, ini cari data. Tag-nya ini n ya, namanya n. Jadi teks ini variabel, adalah variabel yang diberi nama n. Itu teks yang ini. Terus kotak ini itu tag-nya namanya data. Kalau yang ini tag-nya namanya cari. Nah, ini. Terus yang ini tempat nampilkan tag-nya hasil. Untuk yang nampilkan ini foreground color-nya saya kasih warna merah. Oke, gitu aja. Sekarang kita cari isi programnya. Jadi ini tadi yang perlu diingat adalah data, ini cari, ini hasil, ini n ya. N itu adalah data ke-nya. Oke, jadi ini view callback. Nah, ini di sini misalkan nah, oke, jadi bentar ini saya geser aja biar jelas, Anda jelas. Oke. Tambah susah ternyata pakai ini. Jadi ini pakai global dat. Kenapa kok pakai global? Supaya variabel dat
itu bisa dipakai di semua elemen, bisa dipakai di ini, maaf di sini. Nah ini saya, nah di sini ya. Jadi di sini ini global dat. Berarti ini nanti dat itu adalah variabel yang bisa digunakan di tombol input maupun di tombol cari. Ini bisa digunakan di sini dua-duanya. Kemudian X sama dengan string to number get handles n. Berarti apa yang ditulis di sini datanya itu dimasukkan variabel yang namanya X. Ini untuk tombol ini loh ya. Untuk tombol ini. Nanti tombol ini bisa berubah namanya. Untuk tombol ini karena kita tadi kan dari cara input. Nah, itu X-nya dimasukkan, kemudian itu adalah mengambil nilai dari data ini. Kemudian dat X. Nah, X tadi kan di sini. Kalau ini 1 berarti dat 1. Kalau X-nya ini 2, dat 2 gitu. Itu adalah mengambil nilainya ini. Ini kan apa ini? Ini kan namanya data. Jadi ini set handles data. Jadi untuk dat ini mengambil datanya sampai sini. Ini ya. Dat X sama dengan string to number handles data. Data itu adalah kotak yang ini. Ini data namanya. Terus X sama dengan X1. Begitu diceklik, X-nya nambah 1. Yang sebelumnya 2 jadi 3, sebelumnya 4 jadi 5, begitu. Kemudian set handles ini ganti atau meletakkan nilai n, handles n, yang di handles kan n. Mengganti nilai n dengan X. Jadi kalau X-nya ini nambah jadi 5, n-nya ini berubah jadi 5. Begitu. Terus diambil, ini diambil dimasukkan yang namanya dat 5. Jadi kalau ininya 10 terus diceklik berarti nilai variabel tadi masuk ke dat 10. Nah, seperti itu. Sekarang kalau misalkan ini sudah ya, ini untuk input data semua. Sekarang cari data. Cari data. Nah, ini cari data. Ini global dat supaya datnya tadi bisa terpakai. Nah, ini kurang mestinya ini ya. Habis global diurutkan dulu. Diurutkan pakai sort. Sort dat. Nah, ini. Karena bisa jadi saya masukkannya tidak urut. Tadi kan saya kebetulan masukkannya urut ya. Harusnya masukkannya boleh tidak urut. Nanti yang urutkan MATLAB. Tinggal nambah sort dat tadi. Jadi kalau Anda tidak pakai sort, bisa jadi nanti tidak ketemu datanya. Ya. Jadi ini diurutkan dulu, kemudian T, tot, size dat. Ini artinya apa? T itu adalah barisnya, tot ini adalah kolomnya. Kalau cuma satu larik, itu kan jadi contohnya gini aja, saya nulis gini. Coba ini ya. P misalkan saya pakai data P1 sampai 5 ini saya isi sama dengan 5 misalkan. Nah, ini kan 55 semua. Karena P-nya nilainya 1 sampai 5, 5. Nah, kalau saya ambil ini kan size itu ukuran berapa baris berapa kolom itu kan. Nah, ini makanya saya tadi pakai T, tot misalkan gitu. Misal ini. Nah, ini sama dengan size P gitu. Maka ini T-nya 1, P-nya jadi T itu banyak
banyak baris, tut ini pokoknya yang sebelah kiri baris koma kolom ya. Nah, tadi kan kita pakai dat 1, dat 2, dat 3, berarti kan cuman satu dimensi, berarti satu baris. Nah, ini saya pakai di sini. Saya pakai di sini. Ini tadi T, tut sama dengan size dat. Berarti T-nya 1, tut itu adalah total datanya. Itu berapa? Saya kasih nama awalnya T. Kenapa kok T1 juga boleh? Karena mesti kan T di sini kan 1 nilainya. Makanya saya kasih awal T, akhir tut itu karena akhirnya total, awalnya T ini tadi 1. Kemudian mengambil nilai yang dicari. Nilai yang dicari saya kasih nama variabel cari. Cari sama dengan string to numeric ya. String to numeric get handles, mengambil stringnya cari. Nah, ini saya kasih nama, kebetulan nama variabelnya sama dengan nama komponennya. Nama komponennya tadi kan cari juga, jadi nama ini adalah cari juga. Tapi cari yang di sini sama yang di sini tidak sama. Kebetulan saya kasih nama yang sama-sama carinya. Yang di sini itu variabel, yang di sini komponen. Makanya kalau komponen perlu handles. Gitu ya. Kemudian for K sama dengan 1, sel itu pembulatan ke atas. Jadi kalau sel itu pembulatan ke atas, ceiling ya, atas. Kalau floor pembulatan ke bawah, kalau round ya pembulatan sesuai biasanya. Sama sel SIRT total, jadi akar dari total data plus 1. Nah, misalkan enggak juga enggak apa-apa ini plus. Misalkan enggak juga enggak apa-apa ini. Karena ini hanya saya tadi melebihkan daripada kurang, tapi karena sudah sel ya enggak apa-apa lah. Ini enggak. Misalkan ini dihapus enggak masalah. Kemudian T sama dengan round, ini kan for ya, jadi for-nya ini diulang. Mengulang K itu, karena kemungkinan perulangan itu kan mulai dari 1 sampai akar total data. Maka ini for-nya mulai 1 sampai akar total data. Kemudian saya tentukan T, nilai tengah. Ya. T sama dengan round, awal tambah akhir bagi 2. Seperti tadilah nilai tengah. Nah, ini kemudian if saja. Kalau cari sama dengan dat T, artinya data tengah, maka hasil tulisannya ketemu. Else, jika tidak, hasil tulisannya tidak ketemu. Itu aja. Ini ya, N itu ini aja. Ini untuk menampilkan hasil. Jadi kalau hasilnya sama dengan dat T, carinya sama dengan dat T, maka hasil ketemu. Kalau tidak sama, tidak ketemu. Nah, sekarang kalau ini tadi kalau masuk, nah, kalau tidak masuk kan mesti sini mestinya ya. Jika cari lebih besar daripada dat T, cari lebih besar, berarti carinya kan sebelah kanan. Kalau carinya sebelah kanan, berarti kan awalnya ke kanan supaya lebih sedikit. Berarti kalau carinya yang di sebelah kanan, maka data awalnya sama dengan T. Tapi kalau data yang dicari sebelah kiri, maka akhirnya yang di sebelah sama dengan dat T ini. Itu ya. Cari sama ya ini. Akhirnya sama dengan T, bukan dat. Jadi, kalau carinya lebih besar daripada dat T, itu awalnya sama dengan T. Kalau cari lebih kecil dari dat T, akhirnya sama dengan T. Itu. Habis itu dicetak hasilnya bagaimana gitu. Jadi kalau ini yang tadi, kalau dijalankan, nah ini misalkan ini kalau ini sekarang sudah data ngawur boleh karena sudah di sort tadi ya. Jadi meskipun Anda tadi masukkannya, kalau tadi harus urut inputkannya.
Kalau sekarang boleh tidak urut, karena nanti yang urut kan sudah ini saya buat 1 digit. Nah, yang dicari 12, tidak ada mesti. Nah, karena 2 digit. Ini ada sudah, saya tambah lagi 12 biar ketemu ya. Ini udah terserah udah ini aja. Ini harusnya ketemu, kan ketemu. Oke, saya pikir itu saja sekilas tentang binary search atau pencarian bagi dua. Saya pikir cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.